Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Husna dengan NIM 877249938 dari Prodi S1 PGSD UPJJJ Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan menuntaskan tugas tutorial 2 pada mata kuliah Filsafat Ilmu. Pada materi yang pertama, yakni bagaimanakah filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan? Ya, filsafat ilmu berperan penting dalam menjaga agar ilmu pendidikan tetap memiliki arah dasar dan tujuan yang jelas. Filsafat ilmu membantu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi menjadi objek kajian pendidikan. Bagaimana caranya untuk memperoleh pengetahuan pendidikan yang benar, serta untuk apa ilmu pendidikan digunakan. Dengan adanya filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya sekedar proses mengajar, tetapi menjadi suatu ilmu yang memiliki dasar pemikiran yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, dalam aspek keilmiahan, filsafat ilmu memastikan bahwa pendidikan menggunakan metode yang sistematik, logis, dan berdasarkan penelitian. Guru dan peneliti pendidikan tidak hanya mengandalkan pendapat pribadi, tetapi juga menggunakan data, observasi, dan teori yang dapat diuji kebenarannya. Hal ini membuat ilmu pendidikan terus berkembang dan mampu menjawab tantangan zaman. Selain itu, filsafat ilmu juga memperkuat nilai-nilai dalam pendidikan, seperti nilai moral, kemanusiaan, etika, dan karakter manusia. Pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan peserta didik, tetapi juga membentuk manusia yang berakhlak, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua, yakni bagaimanakah pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Nah, pendidikan yang bermakna itu adalah pendidikan yang mampu memberikan manfaat nyata bagi kehidupan peserta didik. Ketika pendidikan mengajarkan nilai-nilai kehidupan, keterampilan berpikir kritis, dan pembentukan karakter, maka pendidikan tersebut turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hal ini terjadi karena pendidikan yang baik selalu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru tentang manusia, pengetahuan, dan tujuan hidup. Dari pertanyaan tersebut, lahirlah pemikiran-pemikiran baru yang menjadi bahan kajian filsafat ilmu. Dengan kata lain, praktik pendidikan yang berkualitas akan mendorong berkembangnya teori dan pemikiran baru dalam dunia pendidikan. Contohnya seperti perkembangan teknologi dalam pembelajaran membuat para ahli pendidikan memikirkan kembali bagaimana cara belajar yang efektif, bagaimana etika penggunaan teknologi, dan bagaimana menjaga nilai kemanusiaan di tengah pembelajaran digital. Yang ketiga adalah mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan. Dalam filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena membantu manusia menganalisis dan memahami masalah pendidikan secara dalam melalui 3 kajian utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga ini mempunyai pengertian masing-masing. Yang pertama adalah ontologi. Ontologi yakni membahas tentang hakikat atau apa yang dikaji dalam pendidikan. Ontologi membantu menjawab pertanyaan seperti apa tujuan pendidikan itu. Kemudian yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi membahas bagaimana pengetahuan diperoleh dan bagaimana kebenarannya diuji. Dalam pendidikan, epistemologi membantu menentukan metode pembelajaran, metode penelitian, dan cara guru menyampaikan ilmu agar lebih efektif dan ilmiah. Kemudian terakhir adalah aksiologi. Aksiologi adalah membahas tentang ilmu dan manfaat dari ilmu. Dalam pendidikan, aksiologi menekankan bahwa ilmu harus digunakan untuk kebaikan, pembentukan karakter, dan kesejahteraan masyarakat. Karena mampu menganalisis pendidikan dari berbagai sisi tersebut, filsafat menjadi alat penting dalam memahami dan menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan.
Yang keempat adalah contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contoh penerapan filsafat ilmu dapat dilihat dalam kebijakan kurikulum, proses pembelajaran, dan cara guru mengajar di kelas. Misalnya seperti dalam kurikulum, pemerintah tidak hanya menekankan kemampuan akademik tetapi juga pendidikan karakter dan keterampilan abad ke-21. Hal ini menunjukkan adanya nilai aksiologi, yaitu pendidikan harus bermanfaat bagi kehidupan peserta didik dan masyarakat. Dalam proses pembelajaran, guru menggunakan metode diskusi, observasi, dan pembelajaran berbasis proyek. Ini merupakan penerapan epistemologi karena siswa diajak memperoleh pengetahuan melalui pengalaman dan proses berpikir kritis, bukan hanya menghafal. Sedangkan dari sisi guru memahami bahwa setiap anak memiliki potensi, karakter, dan gaya belajar yang berbeda. Karena itu, guru memberikan pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel dan menghargai perkembangan peserta didik. Contoh lainnya adalah penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Guru tidak hanya menggunakan teknologi untuk mempermudah pembelajaran, tetapi juga mengerjakan etika penggunaan teknologi agar siswa dapat menggunakannya secara bijak dan bertanggung jawab. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan salah pengucapan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.